صل وسلم وزد وأكرم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام الطيبة والحرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والعلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم سيدو سرفيا رب سيدو سرفيا رب سيدو سرفيا رب يا ربي كرما وتعزيما ورفعة ومحبة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي وقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي عن بقية الصحابة وكرامة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والحمد لله رب العالمين. Terima kasih mengucapkan kepada Ayahanda Ahmad Surandi yang telah membacakan selawat tersebut. Selanjutnya ialah ceramah yang akan disampaikan oleh guru kita Abuya Al-Habib Ali Zainal Abidin bin Abdullah Al-Kaf. Kepadanya kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin
وعلى آله وصحبه أجمعين. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Allahumma astur awrati wa amin arawati ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Allahumma ta'alina hikmatan wa nusyur alaina rahmatan ya dzal jalali wal ikram. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa bersama-sama kumpul di Majelis Ta'lim Al-Kahfi. Kalau Kahfi itu artinya apa? Ya, itu gua ya. Majelis Ta'lim gua. Ya, gua. Kahfi itu gua. Iya. Gua nyaman. Ya, gua kan dimasuk situ nongkrong. Dalamnya nemuin orang. Iya. Yang harapan dari Allah Subhanahu Wa Taala agar kita diberi ilmu yang bermanfaat, diberi taufik, hidayah maupun inayahnya, panjang umur, sehat walafiat, diberkati dalam kehidupannya, keluarganya maupun harta bendanya, mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala di dunia wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan yang baik ini saya akan membahas sedikit, ya agak panjang lebar insyaallah, biar cepat pulang. Ya, ada buat makan, saya nggak tahu juga. Malam dulu, saya kemarin katanya banjir ya. Iya. Berkah, insyaallah banjir gitu, akan mendapat pahala. Pembahasan yang sedikit perlu kita perhatikan. Yang namanya amalan manusia ini ada 3 perkara. Karena kita supaya orang yang mukallaf itu paham di dalam melaksanakan segala sesuatu itu, kita mau mengerti apa sih maksudnya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ini memberikan kepada kita 3 perkara. Ini foto ya. Apa tuh? Makanan Betawi. Bukan singgung kan? Kayak dari Foto ya. Iya, Saudaranya semacam. foto sepertinya itu ya. Kalau foto kan misalnya di luarnya. Iya, kalau ini apa namanya itu eksternal, kalau itu internal. Bulannya. Kalau foto kan bulan di dalam ya. Tapi bulan itu adalah eksternal. Iya. Model itu. Istilah pada nggak ada, yang penting enak. Jadi yang namanya perbuatan kita ini, amalan kita ini sebetulnya mempunyai 3 macam. Ya, 3 macam. Ada tahu-tahu besar ini. Orang tua kita ini yang punya maulid itu adalah kan lebih. Nah, kita Solo. Hah? Kita Solo. Sini aja. Ya udah sini aja maulid kita. Saya ulangi lagi, amalan kita ini, pekerjaan kita ini, perbuatan kita ini, ya, dalam kehidupan sehari-hari ini ada 3 macam. Nah, nanti di situ kita pilih dan kita jalani supaya kita mengerti. Karena kalau kita nggak mengerti, kita menjalankan segala sesuatu itu semau-mau gue gitu loh. Ya. Dan jalanin aja, masa bodoh, nggak ngerti A, nggak ngerti B, yang penting, pokoknya kita pokoknya gitu. Nah, 3 amalan tersebut, yang pertama, mimma yurdillah.
billah wa rasul. Apa-apa amalan yang diridhoi oleh Gusti Allah, yang diridhoi oleh Gusti Allah dan juga oleh Nabi. Apa amalan yang diridhoi oleh Allah dan Rasul itu digambarkan dengan dua perkara, yaitu yang pertama al-wajibat was-sunnah. Jadi kalau Anda menjalankan perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah, ya, maka Anda telah melakukan sesuatu yang mendatangkan keridhaan Allah. Oh, saya sholat 5 waktu, itu bagus. Itu memang Allah perintah kepada kita, dan itu merupakan suatu kewajiban. Nah, karena itu kewajiban kita, maka kalau kita jalankan pasti Allah ridho. Karena Allah perintahkan kepada kita, maka Allah ridhoin. Jadi kalau mau cari ridhonya Allah dengan cara menjalankan kewajiban. Nah, kewajiban itu apa? Ya apa saja, ya apa saja yang diwajibkan kepada kita. Apakah itu dalam bentuk istilah kata sholat yang 5 waktu, ataukah dalam bentuk puasa yang wajib, ataukah haji, atau apa saja, mungkin berbakti kepada orang tua, taat kepada suami, tanggung jawab terhadap istri dan anak-anak. Ini semua adalah merupakan suatu kewajiban. Jadi dalam bentuk apapun itu kewajiban, kalau kita jalani maka itu akan mendatangkan keridhaan Allah atau menjadikan Allah itu ridho. Namanya manusia hidup itu kan cari ridhonya Gusti Allah. Ya. Maka salah satu daripada pemberian Allah yang istilah kata terakhir nanti di surga, manusia setelah masuk surga, manusia setelah diberi apa yang ada di dalam surga, maka manusia itu ditanya, sudahkah kalian kuberi apa yang kalian inginkan? Mereka mengatakan, ya Allah, semua apa yang kita inginkan, bahkan di luar dari apa yang kita inginkan, ya tanpa kita minta, sudah Allah berikan. Maka Allah masih adakah permintaan yang lain? Tidak ada. Apalagi meminta, semua sudah dikasih, semua sudah sempurna. Maka Allah mengatakan, hari ini aku meridhoi kepada kalian semua. Jadi pemberian terakhir Allah mengatakan aku ridhoi. Karena nggak dapat itu. Makanya titik tolak yang paling penting dalam kehidupan kita mencari keridhaan Allah. Sampai kita pun ya, di dalam beragama pun setelah Allah berikan kepada kita syariatnya, apa itu yang wajib, apa sunnah, apa haram, apa itu makruh, apa itu mubah dan lain sebagainya. Maka pada akhirnya Allah mengatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa raditu lakumul islama dinan. Siapa? Ini radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Radina billahi rabban wa bil islami dinan
wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Kita ridho kepada Allah sebagai Tuhan kami yang mengatur kami, memberi kami, menghidupkan kami, mematikan kami. Apapun yang Allah berikan kepada kami, apapun yang Allah lakukan kepada kami, radina billahi sebagai Tuhan yang kami sembah, yang kami tunduk, yang kami taat, ya, yang memberikan kepada kami, yang mengatur kami, menghidupkan kami, mematikan kami, semuanya apa yang Allah lakukan kepada kami ridho. Wabil Islami dinan, dan terhadap agama Islam kami ridho sebagai agama, aturan hidup. Agama itu adalah aturan hidup manusia. Manusia diatur oleh agama sedemikian rupa, dari mulai bangun tidur sampai tidur, ya, semuanya. Apa itu urusan pribadi, keluarga, masyarakat, kepemimpinan, rakyat, pergaulan, perdagangan, rumah tangga, semuanya. Apapun yang terjadi, semua itu diatur dalam koridor agama. Dan kami ridho. Karena kadang manusia mengatakan Muslim tapi nggak ridho. Nggak ridho kalau ada kata Islam jadi nggak ridho, kalau Al-Quran begini nggak ridho. Nah itu nggak ridho. Waliyadzubillah ini. Tapi Nabi ngajarkan kepada kita apa? Ridho. Apapun yang Allah berikan ridho. Agama pun yang kita anut, kita ridho. Harus kita ridho. Kalau nggak ridho, nggak ada artinya. Seperti Anda mungkin kayak bergaul sekali-hari ini, lampu merah berhenti, kadang-kadang salah diatur, ke kanan nggak boleh, ke ini. Kadang-kadang kita ridho kok. Ya cuma apa boleh buat, makanya ngempet kan. Itu hijau langsung blok lari itu. Ya, kalau nggak ada sampai-sampai ya 14 saja, sampai merah pun juga dilawan. Ya. Kenapa? Karena kita nggak ridho, tapi kita jalani doang, ngikutin aturan tapi nggak ridho. Tapi kalau orang ridho, santai aja, enak aja, di luar sendirian perempatan itu nggak ada orang, satu sendirian dong, malam merah mandek. Kenapa? Ridho, suruh mandek berjalan, ridho. Nah kita ini disuruh ridho. Dan kita mengatakan itu agama sebagai aturan. Jadi kalau jadi bukan numpang ngikutin aturan, tapi ridho dalam segala sesuatu. Ya. Ya. Jadi ridho di dalam ketuhanan yang apapun Allah berikan kepada kita, tentukan kepada kita, jawabannya ridho. Kalau di dalam masalah agama kita pun ridho, sehingga aturan apapun yang diberikan kepada kita dengan senang hati. Ridho itu kan senang. Menerima bukan sekedar menjalankan, tetapi dengan kesenangan. Senang. Begitu juga Nabi Muhammadin nabiyyan wa rasulah, dan kami pun ridho Nabi Muhammad sebagai nabi kami, sebagai rasul utusan Allah. Kami ridho mendapatkan seorang Nabi Muhammad, seorang Rasul, yaitu Rasulullah kepada kami ridho, menerima dengan senang. Nah itulah daripada keridhoan. Inti hidup ridho. Suami istri juga sama. Apa artinya rumah tangga kalau hanya nurut Tuhan? Saat nurut-nurutnya bini sama suami ngempet juga. Ya.
apa ikhlas-ikhlasnya suami memberikan nafkah kepada istri, ngempet juga. Kalau enggak, ya. Tapi kalau itu, ya Allah, jalani apapun dengan senang hati, dengan ikhlas, dengan baik, dengan ya Allah. Udah capek-capek nggak apa-apa, udah susah payah nggak apa-apa. Ya. Orang tua itu sama anaknya, walaupun kadang anak kini begitu, kadang kurang ngajar, kadang ini, namanya orang tua. Ridho saja, senang-senang aja. Ya. Nah begitu juga istri terhadap suami juga jadi payah, susah payah. Dari nafkah, memang boleh cerita gampang itu susah. Ya. Tapi suami mencari dengan jadi payah. Begitu dapetin pulang ke rumah, es batu, lumer. Ya, dicari di luar, kayak es batu kita bawa ke rumah. Atau duit kita sampai rumah kasih ke Vina, lumer, saya. Lalu kita tanya 1 jam, es batunya mana? Batu mana? Air tahu. Orang saya bawa pulang es batu, lalu yang jadinya air. Ya. Artinya apa? Ya itu tadi, ya, mencair itu duit. Ya. Rasanya kok gampang bener mencair ini. Ya. Yang namanya bini. Ya. Tapi suami apa? Itu saja. Itu. Ya. Jadi payah apa yang kita dapetin dengan segala macam. Nah itulah kalau ada keriduan antara kedua belah pihak, adem. Ya, seneng itu. Walaupun segala macam walaupun nggak seakan itu jadi payah itu nggak ada, ya capek itu hilang, karena ada rasa itu. Nah itu yang dicari adalah keriduan, ya ridhonya suami, ridhonya istri, ya ridhonya anak, ridhonya orang tua, semua itu. Anak bangga punya orang tua itu, dilarang dimarahin di ini ya itu, ya. Itu. Orang tua juga menghadapi anak dalam berbagai macam fenomenanya itu. Makanya hidup ini harus dimodali modal utama itu. Kalau sudah itu semuanya enteng. Seberat apapun pekerjaan itu seakan-akan itu pekerjaan yang enteng. Ya. Tapi kalau modal itu ya nyesek. Mau saya contohin, ya perkara yang enteng banget tapi jadi nyesek, ya nyesek jadi enteng jadi nyesek. Coba itu pikir ya bareng-bareng ya. Apa ya? Jangan dulu. Itu namanya apa itu? Dengerin. Anda bernapas ya. Coba perhatikan ya napasnya ya. Ayo pikir semua. Yuk kita napas masing-masing seperti biasa. Napas. Nanti perhatikan napas ente. Perhatikan ente punya napas. Coba. Terus napas. Napas ya. Terus. Perhatiin ya. Perhatiin ente punya napas. Kalau ente perhatiin, nyesek. Ente perhatiin. Ya, napasnya apa? Nyesek. Capek rasanya. Orang napas bilang capek. Kenapa? Ente perhatian. Coba ente nggak mikir napas tadi. Ente enjoy. Enjoy. Nggak bisa bang. Ente ada yang capek napas tadi? Nggak ada. Tapi ente sekarang perhatiin. Napas ente jadi apa? Capek. Kenapa kok ente sekarang ini nggak capek? Karena ente ridho. Napas itu keluar masuk dengan sendiri ente. Ente nggak usah mikir gitu loh, nggak usah dipikir tuh napas ente, ya, nggak usah dipikir napas ente, jalan sendiri gitu ya. Ente itu mau masuk apa keluar apa gitu, kapan masuk kapan nyedot nggak pusing gitu. Nah karena kita itu pernapasan kita ini sendiri kita nggak capek. Tapi kalau kita cuma hanya menjalankan napas gitu, bukan dengan dasar itu, rasanya masuk. Kadang-kadang begini, kok
Kayak orang nggak bisa ambil napas, kenapa? Kok kayaknya sesak ente? Jawabannya apa? Capek. Nah, kenapa kok saya capek? Kenapa kok orang bernapas kok capek? Karena Anda mikirkan pernapasan itu saja. Nah, kita juga seperti itu. Kita rumah tangga, kita dimodali dengan ridho. Ya Allah, secapek apapun sudah tidak ada terasa capek. Tidak ada rasa capek. Ya. Nah, di dalam kehidupan ini intinya adalah bagaimana kita mencari keriduan. Nah, keriduan itu kalau terhadap Allah dan Rasulnya, terhadap Allah dan Rasulnya itu keriduan diletakkan dalam dua sisi atau dua bagian. Yang satu itu namanya wajib, yang satu namanya sunnah. Anda jalanin wajib, Allah butuh. Makanya kita enak. Ya, nanti disuruh sholat kan gitu ya. Kita sholat. Suruh sholat. Ini kamu suruh sholat wajib sholat. Tapi kan belum tentu benar. Tapi begitu inti sholat, Allah ridho enggak? Karena ridho dengan sholat kita, ya, karena kita mau jalanin, Allah ridho. Karena ridho, segala kekurangan itu istilah kata apa? Enggak dilihat. Ya. Sama kayak istri ridho sama suaminya, pemberian berapapun, bagaimana ya keadaan suami pun senang dia terima dengan senang, gak ada masalah, asal didasari. Kalau nggak ada ridho, hitung-hitungan. Kok segini? Kemarin, sekarang, dibanding-bandingin. Ya, kalau udah nggak ada bandingannya, cari orang lain. Itu aja bisa begini. Karena apa kamu nggak bisa? Dan selanjutnya, kenapa? Karena tidak ada unsur. Jadilah begitu itu. Jadi apapun, kalau sudah diridhoi, sudah itu. Nah itulah. Jadi satu nikmat itu. Kita sholat merupakan satu perintah yang diwajibkan kita menjalankan, dan kita jalankan itu sholat. Maka saat kita menjalankan itu sholat, maka jawabannya dalam perjalanan sholat itu mendatangkan keridhaan ilahi. Tapi kan sholat saya nggak sempurna. Tapi kan ada ketidak. Tapi kan kalau yang namanya sesuatu sudah diridhoi, segala kekurangan itu tidak diperhatikan. Ya, segala kekurangan itu nggak diperduli, Pak. Ada kurangnya, ada salah, ada ini. Orang itu. Coba aja suami datang ke rumah, istrinya senang dengan ridho menyambut kedatangan suami. Apapun kekurangan suami nggak bakalan dilihat. Tapi bu, maaf ya sudah datang, baju saya masih kotor, nggak apa-apa Pak. Maaf ya, badan saya bau, nggak apa-apa Pak. Orang ridho. Ya. Duitnya juga nggak banyak, nah itu mikir. Ya nggak apa-apa Pak, tapi ada tapi. Jadi itu modal utama. Kita juga senang. Ya, dijadikan ibadah kewajiban itu merupakan mimma yurdillah, mendatangkan keridhaan Allah. Kita senang dengan melaksanakan ibadah-ibadah tersebut, maka Allah akan ridho sama kita. Nah, saat Allah ridho sama kita, segala kekurangan pasti ditutupin, pasti disempurnakan. Ya. Kenapa? Karena Allah ridho. Nah, kita juga sama, jalanin aja perintah Nabi, perintah Allah dengan modal apa? Ridho. Itu radina, ya, al-Islama dinan. Agama itu aturan, kami ridho. Jalankan itu aturan, kami ridho. Walaupun kami masih belum bisa dengan sempurna. Tapi sama kalau yang di sini meridhoi dengan menerima perintah diridhoinya, dijalankan sebisanya, yang di sini pun meridhoinya karena mau menjalankannya, maka kekurangan itu akan tertutup.
ya kekurangan itu akan tertutup. Nah, itu modalnya ridho. Nah, ridho di sini dalam bentuk kewajiban dan juga dalam bentuk kesunnahan. Selagi ada wajib, ada sunnah, maka ketahuilah sunnah wajib kalau kau jalani berarti kau sedang mencari ridhonya Allah. Kalau kau dapatin ridho Allah tersebut, maka segala kekurangan kamu Allah akan tutupin. Artinya Allah enggak peduliin kekurangan kamu. Ya, Allah yang akan tutupin, Allah yang akan sempurnakan. Ya, Allah akan terima. Kenapa? Allah ridho. Kamu ridho dengan apa yang Allah berikan dan kamu jalani dengan keridhoan, bukan dengan kepaksaan. Ya, dengan ridho, maka Allah pun akan membalas dengan keridhoan itu sendiri. Nah, segala kekurangan kekhilafan itu pasti akan dimaafkan. Ya, begitu juga dalam bentuk kesunahan. Nah, sunnah ya apa saja, semua. Jalani sunnah-sunnah tersebut. Maka saat kita menjalani kesunahan tersebut, berarti kita sedang mencari keridhoan. Ya, nah itu siapa yang ridho? Allah dan Rasul. Ya, kita jalannya wajib mendatangkan ridhonya Allah dan Rasul. Kita menjalankan yang sunnah mendatangkan keridhaan Allah dan Rasul. Ya. Ini ridho ini paling penting. Jalanlah hidup kita ini semata-mata untuk mencari ridhonya Allah dan Rasul. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Makanya Allah SWT pun ridho sama mereka dan mereka pun ridho dengan Allah. Ya. Allah ridho dengan mereka. Artinya apa? Amalan apapun yang mereka lakukan Allah terima. Nggak pakai itu nggak tahu dia ridho, ya, diterima saja. Ridho sama mereka semua apapun terima. Kekurangan kesalahan diatur, nggak masalah. Mereka pun ridho kepada Allah. Bagaimana mereka ridho dengan Allah? Ridho dengan apapun yang Allah berikan kepada mereka. Diberikan nikmat, nggak nikmat, merasa ini susah, tidak ada masalah. Aku ridho saja. Makanya jawabannya radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho. Ya, jadi inti hidup kita ini satu, cuma cari ridhonya Gusti Allah dan Rasulnya. Itu yang paling inti gitu ya. Walaupun nanti ridho ini juga mengenai kepada ridhonya suami, ya kan ya, ridhonya daripada siapa, orang tua, ridhonya guru, ridhonya lainnya. Nah itu semua juga kaitannya dengan siapa, yaitu dengan kepada Allah dan Rasulnya. Ya, kita mencari ridhonya suami karena siapa? Karena Allah dan Rasulnya. Kalau andai kata kita diridhoi oleh suami tapi Allah dan Rasul nggak ridho, ngapain gitu? Ya, ngapain? Memang ada. Contohnya apa? La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatin khaliq. Ya, nggak ada ketaatan kepada makhluk, kepada siapapun dalam kemaksiatan terhadap Allah. Artinya mungkin saya kalau ngikutin suami saya pasti ridho. Tapi Allah nggak ridho. Kenapa? Karena yang diminta suami saya itu maksiat. Ya, suami saya ngajak nonton tempat yang maksiat, ya diskotik segala macam. Saya diajak. Kalau saya ikut ke dia pasti senang. Dugem dia senang. Kalau ngikutin dia senang, mabok dia senang. Itu maunya dia senang. Suami saya ridho sama saya. Tapi pertanyaannya, apakah Allah ridho? Enggak. Kalau Allah enggak ridho dengan apa yang Anda lakukan tersebut terhadap suami Anda, ya Anda jangan ikutin suami. Buat apa cari ridhonya suami? Buat apa cari ridhonya orang tua? Buat apa cari ridhonya guru? Kalau itu semuanya mendatangkan kemurkaan Allah. Ya.
Jadi kita mencari ridhonya orang tua, mencari ridhonya guru, mencari ridhonya suami semata-mata karena Allah dan Rasulnya. Artinya semata-mata mencari ridhonya Allah dan Rasulnya. Ya, itu yang paling pokok, paling penting. Nah, itu keridhoan itu dalam bentuk apa? Itu kewajiban atau itu dalam bentuk apa? Kesunahan. Ya. Dua-duanya jalani ya. Dengan keridhoan Anda jalankan kewajiban, Anda jalankan kesunahan, Anda akan mendatangkan atau mendapatkan keridhaan Allah dan Rasulnya. Kalau Anda sudah dapat keridhaan Allah dan Rasulnya, ya sudah selesai. Semua apapun yang kekurangan kita pasti Allah akan menerima. Nah begitu juga kita terhadap Allah dan Rasulnya, terhadap agama, ya kita juga harus ridho. Nah dengan ridhonya kita maka beban apapun nggak ada masalah. Ya. Kita punya waktu diambil untuk sholat nggak masalah. Kita punya harta dipakai untuk sedekah nggak masalah. Ya kita punya ini digunakan untuk yang lain nggak masalah. Kenapa orang saya itu? Saya itu. Ya. Sehingga maka semua yang kita lakukan nggak jadi masalah. Orang saya ridho dengan aturannya Allah. Ya. Itu istilah kata ridho dan jadikanlah hidup kita dengan ridho. Maka itu suatu ketika seseorang bertanya kepada Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki ya, mengenai suatu pekerjaan atau perbuatan. Apakah saya lakukan atau tidak? Ini saya mau begini, apakah saya kerjain atau tidak? Apa yang dijawab oleh beliau? Beliau mengatakan kepada orang tersebut, hal yardha hadza habibukal Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Artinya, kalau Anda mau melakukan sesuatu, ya, maka coba tanyakan pada diri Anda sendiri, perbuatan Anda itu, ya, perilaku Anda itu, kira-kira kalau dilihat nama Nabi, dikatain Nabi, Nabi senang nggak? Nabi ridho. Kalau Nabi ridho, jalani. Kalau kiranya Nabi nggak ridho, jangan. Jadi barometer kita ini sekarang, ya, kalau kepada Allah sudah jelas. Nah, bagaimana kita melakukan satu tindak tanduk pekerjaan atau perbuatan? Maka jawabannya adalah timbanglah pekerjaan kita, perbuatan kita, kemauan kita, ya. Sekiranya kalau kita lakukan itu, apakah itu mendatangkan atau diridhoi oleh Nabi atau tidak? Artinya Allah dan Rasulnya ridho atau tidak. Kalau Allah dan Rasulnya ridho, jalani, udah jalani, ya jalani. Nah pertanyaannya, paham nggak sih? Kok kita suruh mencari apakah Allah dan Rasulnya ridho? Ngertinya kan tadi kan bilang kan ya, kalau andai kata Anda ingin berbuat sesuatu, Anda ingin berbuat sesuatu, apakah saya kerjakan atau tidak permasalahan ini? Maka kata Sayyid Muhammad bin Al-Maliki ini beliau mengatakan, ya lihatlah apakah perbuatanmu itu ya diridhoi oleh Nabi atau tidak. Permasalahannya atau pertanyaan kembali, apa itu yang dimaksud diridhoi oleh Nabi? Apa itu? Menjawab. Ya, daripada ngomong mikir. Segala perbuatan sekecil biji sawi. Kecil banget ya. Sejulen aja nggak usah sesami-sami lama ya. Apa Nggak niat ikhlas. Tulus. Yang pertanyaannya begini loh, Mbak Samia, Ustazah, ya Mbak Lala. Pertanyaannya begini loh, kita ini kalau mau melakukan sesuatu, ini ujian, jawaban ada di Anda. Ya. Kita kalau mau melakukan sesuatu, kata Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, lihat saja perbuatanmu itu, ya,
mendatangkan keridhaan Nabi atau tidak, atau diridhoi oleh Nabi atau tidak. Jelas ya? Maka pertanyaannya di sini supaya lebih jelas lagi, karena itu masih belum bisa dijawab. Apa sih yang dimaksud bahwasanya itu mendatangkan keridhaan Nabi atau Nabi ridho? Itu apa? Pekerjaan apa itu? Yang diajarkan Nabi. Ini benar, cuma agak kurang apa? Satu rel gitu dengan saya. Ya, benar, udah benar, cuma nggak serel. Apa nih? Boleh diperbaiki, boleh dilurusin lagi. Udah benar. Apa ya? Kelihatan bukan ini, kelihatan salah. Terus. Perintahnya. Gitu, sama dengan yang di sini. Artinya yang mendatangkan itu Allah dan Nabi itu cuma dua sayang, yaitu apa? Apa itu yang wajib, apa itu yang sunnah. Tahu nggak? Balik lagi kan udah dari awal. Oh iya. Perbuatan apapun yang mendatangkan ridhonya Allah dan Rasul dalam dua bentuk, hanya dua bentuk, tidak ada yang lain, yaitu wajib dan sunnah. Betul, ajaran kan? Wajib, ajaran, sunnah, betul. Cuma kan judulnya kita kan nggak ke situ, ya. Artinya belum diperinci ya, belum diperinci. Kalau saya bilang udah benar, cuma nggak serel gitu. Ya, artinya apakah itu yang Anda lakukan itu, yang Anda mau itu bukan kewajiban? Ya tidak sih, kesunahan. Ya tidak sih, tinggalin. Karena yang hanya yang mendatangkan keridhaan Nabi dan Rasul, ya itu adalah perbuatan yang wajib atau perbuatan yang sunnah. Nah, loh, sunnah berarti yang dikerjakan oleh Nabi dong. Oh tidak, sunnah itu tidak semua yang harus dikerjakan oleh. Nah, sunnah itu adalah perbuatan yang baik, sekalipun Nabi tidak menjalankannya. Ya seperti pengajian malam Rebo sebulan sekali, kan nggak ada zaman Nabi. Mana ada Nabi suruh ngaji sebulan sekali. Ya kalau menurut definisi orang berselamat kita cuma hasanah gitu ya. Ya. Jadi kembali lagi, yang namanya kalimat beliau, wahai sang guru, apakah saya ini mau melakukan ini atau tidak? Anggaplah, apakah saya ini mau minum air ini? Saya minum apa enggak ini air? Bertanya kepada Abu Yasin Ramadan, saya ini apakah saya sebaiknya minum atau tidak ini? Maka jawaban beliau tidak mengatakan minumlah atau tidak minum, tapi jawabannya adalah lihat saja perbuatan yang akan kamu lakukan, apakah itu minum atau tidak minum, ya, apakah itu mendatangkan keridhaan atau diridhoi oleh Nabi atau tidak. Nah pertanyaannya, diridhoi oleh Nabi atau bagaimana saya tahu? Tahunya adalah dengan tadi ketentuan timbangannya adalah ini wajib apa sunnah. Kalau ini wajib atau sunnah, itulah yang mendatangkan atau yang diridhoi oleh Nabi. Kalau ini bukan wajib, bukan sunnah, ya nggak ada apa-apanya, ya kan? Ya sudah, sebagusnya ditinggalin. Apalagi yang bikin murka, ya, apalagi yang bikin murka, ya lebih-lebih lagi gitu. Jadi untuk kita mengetahui apa yang diridhoi oleh Allah dan Rasul, ya kita hidup ini kan mencari ridhonya Allah dan Rasul. Maka dalam perbuatan kita ini, kita timbang amalan kita ini selalu apakah ini kewajiban ataukah ini kesunahan. Kalau ini merupakan kewajiban, saya mencari, artinya saya mau mendatangkan ridhonya Allah dan Rasul. Kalau ini merupakan kesunahan, ya itu juga mendatangkan keridhoannya Allah dan Rasul. Jalankan, itulah yang terbaik. Paham?
Itu satu. Ya, jadi hidup kita ini mencari apa? Itu Ridha Allah dan usul. apa itu ridhanya Allah dan Rasul? Wajib dan kewajiban dan kesunahan. Pintar kewajiban dan kesunahan. Ya, nilainya berapa? 100. 100. Kasih itu kan dia mau bikin kacang goreng kamu kacang goreng. Ya, namun Ustaz ya cobanya belum semua ya, belum semua kan. Keren-keren mungkin. Iya, yang kasih ini sebelah sini nih. Bingung semua jauh. Gitu ya. Jadi gitu. Jadi barometer kita ini sekarang pegangan kita adalah hidup untuk mencari ridho Allah dan Rasul. Harus rumah tangga dengan jalur ridho Allah dan Rasul. Bekerja mencari ridho Allah dan Rasul. Berteman beridho Allah dan Rasul. Ya, bekerja menjadi pemimpin cari ridho Allah dan Rasul. Jadi rakyat juga cari ridhonya Allah dan Rasul. Hidup semata-mata untuk mencari ridhonya Allah dan Rasul. Pertanyaannya kembali menjadi apakah yang bisa kita ketahui bahwa itu adalah ridhonya Allah dan Rasul? Jawabannya adalah jalankan kewajiban dan kesunahan. Kesunahan nggak salah. Saya ulangi lagi, kesunahan bukan berarti apa yang dikerjakan oleh Nabi. Tapi kesunahan dalam ilmu fikih yang dimaksud adalah apa di sini? Siap, yang dikerjakan dapat pahala. Rugi. Dia ditinggalkan rugi. Bukan nggak dapat apa-apa, dapat rugi gitu ya. Dijalani dapat pahala. Ya. Itu namanya kesunahan. Paham ya? Selesai.